Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar sejarah untuk materi respon dunia internasional terhadap proklamasi kemerdekaan. Materi ini bisa kalian dapatkan ketika kalian duduk di kelas 12 pada video berikut ini yang akan dijelaskan secara ringkas, lugas, dan semoga jelas. Pada video kali ini kita fokus pada materi mengenai bagaimana usaha bangsa Indonesia dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Jadi setelah kita merdeka, ternyata Belanda itu datang lagi ke Indonesia. Kita bisa mengenalnya dengan istilah CLBK, cinta lama belum kelar. Jadi Belanda kembali lagi datang ke Indonesia dalam rangka menjajah kembali. Nah, bagaimana respon bangsa Indonesia? Di sini terdapat dua cara yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam menghadapi Belanda dan sekutu. Ada dua bentuk perjuangan, yakni yang pertama adalah militer, yang kedua adalah bentuk diplomasi. Kira-kira kalian pilih yang mana ya? Yang pertama adalah bentuk militer, yakni perjuangan fisik dengan menggunakan senjata. Di berbagai daerah terjadi perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia terhadap kedatangan sekutu yang dibonceng oleh Nica. Nica dalam hal ini adalah Belanda. Terjadi berbagai pertempuran, misalnya saja pertempuran di Surabaya. Arek-arek Surabaya dipimpin oleh Bung Tomo melakukan perjuangan untuk menolak kedatangan Belanda dan sekutu di kota Pahlawan. Nah, selanjutnya ada pertempuran Ambarawa atau kita kenal dengan namanya Palagan Ambarawa, di mana bangsa Indonesia saat itu dipimpin oleh Jenderal Sudirman berhasil mengalahkan tentara sekutu. Selanjutnya ada peristiwa Bandung Lautan Api di kota Bandung, yang mana rakyat Bandung membakar kota Bandung. Kita mengenalnya ada lagu yang berjudul Halo Halo Bandung. Mesti kalian sudah tahu ya lagu Halo Halo Bandung. Kemudian pertempuran juga terjadi di Medan, terkenal dengan nama pertempuran Medan Area, karena saat itu ada tentara sekutu yang menginjak Lencana Merah Putih sehingga menimbulkan konflik antara pasukan Indonesia dengan tentara sekutu. Selain itu juga ada peristiwa Puputan Margarana yang terjadi di Bali, perang habis-habisan yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai dalam rangka mempertahankan Bali dari kekuasaan sekutu. Itu tadi merupakan berbagai pertempuran yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam menghadapi kedatangan sekutu yang saat itu dibonceng oleh Nica. Selanjutnya adalah bentuk perjuangan diplomasi. Diplomasi di sini melalui perundingan. Jadi melalui perundingan ini terjadi berbagai perundingan yang melibatkan antara bangsa Indonesia dengan Belanda. Yang pertama adalah perundingan Linggarjati. Ini dilakukan di Linggarjati, Jawa Barat. Yang hasil utamanya salah satunya adalah Belanda mengakui secara de facto wilayah Indonesia meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang perlu tahu bahwa syarat berdirinya sebuah negara itu ada dua, yakni syarat de facto dan syarat de jure. Syarat de facto itu terdiri dari tiga. Yang pertama adalah pemerintah, kemudian rakyat, kemudian wilayah. Sedangkan de jure itu adalah pengakuan dari negara lain. Nah, pada saat perundingan Linggarjati ini, Belanda mengakui kedaulatan wilayah Indonesia meliputi tiga wilayah, Jawa, Sumatera, dan Madura. Akan tetapi, perundingan Linggarjati ini kemudian diingkari oleh Belanda dengan melakukan agresi militer Belanda yang pertama, yaitu tanggal 21 Juli 1947. Perjanjian kedua adalah perjanjian Renville yang mana dilakukan di atas kapal miliknya Amerika Serikat. Nah, hasil dari perjanjian Renville ini sangat merugikan bagi bangsa Indonesia karena wilayah Indonesia semakin sempit dan tentara Indonesia harus hijrah menuju Yogyakarta. Hasil Renville ini kemudian diingkari Belanda dengan mengadakan agresi militer Belanda yang kedua untuk menguasai kota Jogja. Kemudian dibentuk PDRI, Pemerintah Darurat Republik Indonesia, di Bukit Tinggi oleh Syafruddin Prawira Negara. Kemudian masalah Indonesia kembali dibawa ke meja perundingan, yakni perundingan Romroyen, yang mana berhasil menghentikan tembak-menembak dan sepakat untuk menuju konferensi meja bundar. Sebelum menuju konferensi meja bundar, dilakukan namanya konferensi inter-Indonesia yang melibatkan BFO dengan RI. Perlu kalian ketahui bahwa Belanda membentuk negara-negara bagi boneka di Indonesia. Salah satunya adalah membentuk Badan Musyawarah Negara-Negara Boneka yang kita kenal dengan namanya BFO. Nah, BFO dengan RI ini kemudian mengadakan kesepakatan menuju KND.
Sedangkan KMB, Konferensi Meja Bunda, dilaksanakan di Den Haag, Belanda. Indonesia dan Belanda sepakat di mana Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat, yakni tepatnya pada tanggal 27 Desember 1949. Salah satu hasil yang belum dapat disepakati adalah mengenai Irian Barat, di mana Belanda tidak mau melepaskan Irian Barat. Irian Barat akan diselesaikan 1 tahun pasca pengakuan kedaulatan. Itu tadi merupakan bentuk perjuangan bangsa Indonesia dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Ada bentuk militer dan ada bentuk diplomasi. Nanti secara lebih lengkapnya lagi kalian bisa menyimak penjelasannya di webnya Pak Doni, di donisetiawan.com. Kalian nanti berkunjung ke situ dan akan mengerjakan soal di bagian akhir artikel. Demikian materi mengenai usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka.